Jika Tuhan Maha Kuasa, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi di luar kehendak-Nya, maka bagaimana mungkin makhluk dapat disalahkan karena dosa-dosanya? Begitulah protes iblis. Iblis begitu marah ketika Allah berkehendak ingin menciptakan makhluk bernama manusia. Begitupun dengan para malaikat. Nah, Sobat Ruh Ilahi, mari kita simak keseruan dari protesnya, iblis dan malaikat tentang keputusan Allah yang akan menciptakan manusia. Dukung channel Ruh Ilahi, tekan subscribe, tombol likes, dan gambar lonceng kuningnya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan Ruh Ilahi channel. Subscribe. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahilazi an'amana bil iman. Asholatu wassalamu ala asrofil ambiyai wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruh Ilahi, bersama saya, Mbah Yadi. Channel yang menyajikan informasi, kisah ruhani, amalan tauhid, dan doa-doa mustajabah. Sobat Ruh Ilahi, kisah awal terjadinya permusuhan hingga terjadi dendam kesumat antara iblis dan sebangsanya dengan golongan umat manusia ini berawal dari keputusan Allah yang hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Malaikat pun mempertanyakan tentang rencana ciptaan Allah tersebut dengan alasan kenapa Allah harus menciptakan khalifah di muka bumi, dan pada akhirnya mereka akan menghancurkan ciptaan Allah yang lain di muka bumi. Allah pun menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Katanya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Aku tidak menghadirkan kalian saat penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri kalian sendiri. Aku akan menciptakan sebuah makhluk dari tanah liat kering, yang berasal dari tanah lumpur hitam, dan memberinya bentuk dan rupa. Dan apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku, maka tunduklah kalian padanya dengan bersujud. Begitulah Allah memberikan penjelasan di depan para malaikat dan iblis. Begitu Allah telah menyempurnakan bentuk dan rupa makhluk tersebut, dan telah meniupkan ruh ke dalam jiwanya, maka semua malaikat pun bersujud, terkecuali iblis. Allah pun mempertanyakan keputusan iblis yang menolak bersujud. Kata Allah, "Wahai iblis, kenapa kau tidak tunduk seperti yang kusuruh? Apa yang menahanmu dari mengagumi apa yang kuciptakan dari keagunganku? Lancangnya engkau, sombong bahkan di hadapanku." Iblis pun mengutarakan alasan pembenarannya akan sikapnya. Katanya, "Duhai Allah, lihatlah apa yang telah engkau tinggikan daripadaku. Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api. Bagaimana mungkin engkau menyuruhku untuk tunduk di hadapan makhluk fana ini, yang bahkan hanya engkau buat dari tanah liat?" Iblis pun telah meragukan ketetapan Allah, dan mencoba menjatuhkan serta merendahkan ciptaan Allah. Iblis tidak menyadari jika perbuatannya tersebut telah menyulut kemarahan Allah. Kata Allah, "Kau tidak berhak untuk bersikap kurang ajar di sini. Terkutuk kau." Menyadari kesalahannya, iblis pun menawarkan negosiasi kepada Allah, karena Allah telah mengutuk iblis yang disebabkan oleh ciptaan Allah yang disebut sebagai manusia, yang diberikan nama atau julukan yaitu Adam. Maka iblis pun mengajukan permintaan atas kutukan Allah akan dirinya. Iblis menerima kutukan Allah yang telah menetapkannya sebagai penghuni kekal di neraka jahanam. Namun iblis mengajukan permintaan dan memohon izin untuk menggoda serta menyesatkan anak cucu Adam hingga akhir zaman atau hari kiamat. Allah pun menyetujui permintaan dari iblis itu. Adam ditempatkan di surga dan merasakan nikmatnya tinggal di nirwana, tetapi Adam merasa kesepian dan bosan menikmati indahnya nirwana sendirian. Allah Maha mengetahui atas jiwa dan yang diciptakannya, sehingga Allah menciptakan pasangan Adam, yaitu Hawa, yang diambil dan diciptakan dari tulang rusuknya Adam.
Mulai saat itulah, iblis pun mulai menjalankan misi penghancuran untuk musuh abadinya terhadap Adam. Dihasutnya Hawa untuk memakan buah terlarang, yang disebutkan buah kuldi. Dalam kisahnya, Allah telah melarang bagi Adam dan Hawa agar tidak mendekati pohon kuldi, apalagi memakan buahnya. Hal inilah yang dimanfaatkan iblis untuk menghasut keduanya, Adam ataupun Hawa, agar mereka mau memakan buah kuldi yang telah dilarang oleh Allah. Berbagai cara dan trik dilakukan iblis untuk mempengaruhi Hawa, karena bujuk rayu serta iming-iming iblis yang menggoda. Pada akhirnya Hawa pun mengajak Adam untuk memetik buah itu, sehingga misi iblis pun terlaksana secara sempurna. Akibat kejadian ini, Allah pun mengusir Adam serta Hawa dari surga, karena telah melanggar perintah dan larangan Allah. Subhanallah, berarti, sebenarnya manusia itu bukanlah asli penduduk bumi ini, benar tidak? Karena, awal penciptaan kita, manusia itu berada di surga, kita ini makhluk penghuni surga, hal yang sebenarnya. Nah, Sobat Ruh Ilahi, jadi bisa kita simpulkan bahwa, dosa yang paling berbahaya dalam sejarah penciptaan makhluk yang bernama manusia, iblis, dan malaikat serta yang lain adalah keangkuhan, kesombongan, sehingga iblis pun tak mau menyembah kepada Adam dengan alasan, iblis lebih baik dari Adam. Itu sifat kesombong iblis, yang berujung pada kutukan Allah padanya. Serta kesalahan Adam dan Hawa, yang merasa bahwa surga adalah milik mereka berdua, tanpa memperdulikan perintah Allah, sehingga membawa mereka pada penggusiran dari tempatnya di surga. Asumsi manusia pun mulai menjelekkan iblis, dengan mengatakan bahwa Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu sebab hasutan dari iblis. Dan iblis pun menjawab asumsi itu. Kata iblis, "Kau bilang, Adam berdosa gara-gara hasutanku. Kalau begitu atas hasutan siapa aku melakukan dosa? Aku sebenarnya melakukan apa yang Allah perintahkan, dan aku sepenuhnya patuh pada perintah Allah. Sebab, tak ada ruang yang luput dari kuasanya. Aku bukanlah tuan bagi keinginanku sendiri." Sobat Ruh Ilahi, ketahuilah oleh kita semua, bahwa, sebenarnya, iblis dan malaikat ini, mereka makhluk yang sangat patuh dan taat terhadap perintah maupun larangan Allah. Nah, mari kita lanjut kisahnya. Inilah bentuk protes dan gugatan iblis. Katanya, "Aku telah menyembah Allah 700.000 tahun. Tak ada tempat tersisa di langit dan bumi, di mana aku tak menyembahnya. Ya Allah, anak keturunan Adam menolakmu, namun engkau tetap bermurah hati, dan meninggikan mereka. Tapi aku, yang mencintai dan memujamu dengan pemujaan yang benar, engkau buat menjadi hina dan buruk rupa. Lihatlah segala penderitaan dan kesengsaraan yang telah ditimpahkannya atas dunia ini. Lihatlah betapa monster itu, melakukan semuanya hanya untuk menghibur diri. Jika ada yang terlihat murni, dibuatnya ternoda. Jika ada yang manis, dia buat masam. Jika ada yang bernilai, dibuatnya menjadi sampah. Dia tak lebih dari sekedar badut dan pesulap murahan, pembohong gila. Dan kegilaannya masih terus membuatku lebih gila lagi." Tergelincirnya iblis itu atas kesombongannya terhadap Allah, dan dakwaannya kepada Tuhan karena telah menyesatkannya. Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai kemungkinan kehendak bebas di hadapan Tuhan. Pertanyaan yang berulang kali diajukan adalah, jika Tuhan Maha Kuasa, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi di luar kehendaknya, maka bagaimana mungkin makhluk dapat disalahkan karena dosa-dosanya? Yang berarti apa? Kalau kita menguaknya dengan akal dan keterbatasan pikiran kita, pasti kita merujuk pada kalimat tadi, yaitu, jika Tuhan Maha Kuasa, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi di luar kehendaknya. Yang artinya, segala bentuk perbuatan yang dilakukan seluruh makhluk ciptaan Allah, malaikat, iblis, manusia dan yang lainnya, semua itu, tentunya atas sepengetahuan dan kehendak serta kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar begitu. Jika pendapat dan pernyataan yang saya sampaikan ini salah, mohon dimaklumkan, karena memang masih terlalu dangkalnya ilmu dan pengetahuan saya. Mohon petunjuk bagi guru-guru saya, dan para kiai.
Dan mohon maaf jika kalimat dan tayangan ini banyak kehilafannya. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadikan keimanan kita semakin bertambah tebal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.